buku baru tipis ini, tapi saya juga lihat banyak manfaatnya bagi saya karena buku ini diterbitkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Loh, kenapa diterbitkan baru ini buku Alkitab yang baru, kenapa yang lama? Karena ini adalah perkembangan bahasa. Bahasa Indonesia yang pertama yang kita sebut bahasa Melayu sebelum tahun 1950 kita kenal dengan bahasa Melayu. Di situ kita pakai adalah terjemahan Van Ophuijsen yang kata-katanya OE jadi U, dirubah oleh Bapak Suwandi, pada saat itu adalah Menteri Pedanka Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini berkembang terus. Setelah tahun 74 kita mengenal ejaan yang disempurnakan. Nah, yang kita pakai sekarang adalah buku ejaan yang disempurnakan. Tapi dengan berkembangnya bahasa, maka tahun 2023 LAI menerbitkan Alkitab baru yang namanya TB2, terjemahan baru yang kedua. Nah, kenapa beda-bedanya? Karena saya bacakan di sini mengenai Matius 6:13. Janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, itu sekarang udah nggak dipakai lagi karena daripada itu adalah perbandingan antara yang dulu dan yang sekarang. Yang baru adalah lepaskanlah kami dari yang jahat. Satu lagi, kemudian kembalilah Abraham kepada dua bujangnya. Kata-kata itu udah nggak dipakai lagi, tapi diganti dengan Abraham kembali kepada kedua hambanya. Jadi kata-kata ini berubah terus. Terus Kejadian ada di sini, gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Kekejian itu diganti dengan menjijikan bagi orang Mesir. Jadi udah beda. Terus ada sedikit ragi untuk mengkhamirkan seluruh adonan. Khamir itu udah nggak dipakai lagi, dibilang sekarang sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Terus di kata bilangan, bahwasannya kamu tidak dapat masuk ke negeri yang tersebut. Bahwasannya itu sekarang udah diganti, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke negeri yang mengangkat sumpah. Terus di Yesaya juga, kamu berpuasa untuk berbantah dan berkelahi memukul dengan tidak semena-mena. Tidak semena-mena itu diganti dengan sewenang-wenang. Terus ada lagi di Matius, melihat selumbar di mata saudaramu. Selumbar tuh udah jarang kita dengar, artinya diganti dengan mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Demikian kata-kata yang berubah, dan ini juga banyak, saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena banyak sekali ayat yang dipakai dengan kata-kata yang kita pakai sekarang. Emang saya juga pernah tahun 2005 baca Alkitab yang namanya Bahasa Indonesia Sehari-hari, ya itu lebih enak lagi kalau, tapi ini banyak orang yang bisa terima dan tidak bisa terima karena ini tidak diterbitkan oleh LAI. Di akhirnya saya juga dengan bahasa yang baru ini pada tahun 2020 itu muncul buku yang namanya KBBI 5, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kelima. Itu kata-katanya agak sulit ya, jadi seperti kalau pertemuan ini namanya pertemuan luring. Apa tuh luring? Luring adalah pertemuan offline. Jadi kita ketemu tatap muka. Terus juga ada lagi dulu waktu zaman COVID kita namanya pertemuan daring, yaitu pertemuan online. Dan kata-kata itu juga banyak yang sampai sekarang belum umum. Tapi kalau kita
membiasakan diri dengan memakai kata-kata tersebut, maka lama-lama kita friendly dengan kata-kata itu. Seperti juga mengunduh. Mengunduh itu apa? Mengunduh itu download. Terus ada lagi kata yang kita kenal dengan perangkat keras. Perangkat keras itu apa? Perangkat keras itu maksudnya hardware. Jadi di dalam komputer tuh ada istilah hardware dan software. Kalau software kita kenal dengan namanya perangkat lunak. Ya, ini baru terbit tahun 2020. Jadi bahasa tuh berkembang dan kita yang cinta bahasa Indonesia memakai kata-kata yang gini. Dan hal ini dimulai oleh koran Kompas yang saya lihat. Banyak sekali kata-kata baru disebutkan di sana. Ya, sekian aja kesaksian saya tentang buku ini supaya teman-teman di sini juga baca buku Alkitab TB2 karena kata-katanya lebih gampang. Terima kasih. Ya, beliau mau sumbang. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan